Sobat horor, pernahkah kalian bayangkan bahwa terlalu kepo dengan urusan orang lain bisa menyeret nyawa kalian dalam bahaya? Awalnya pemuda ini hanya berniat mengusir rasa bosan meneropong rumah tetangga, mengintip wanita cantik ganti baju, dan berenang. Namun, aksi iseng ini mendadak berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan saat lensa kamera tak sengaja mengabadikan tindakan keji seorang tetangga yang menculik dan menghabisi nyawa puluhan wanita. Sang pembunuh berantai kini memburu para saksi mata, dan si pemuda harus berjuang sendirian menyelamatkan nyawa orang-orang tercinta. Inilah pembahasan alur film Disturbia. Film dibuka dengan riak sungai dan deretan pegunungan indah, merekam gelak tawa dan obrolan santai antara Kale dan sang ayah saat memancing bersama. Namun, kehangatan itu sirna dan berubah menjadi petaka dalam perjalanan pulang. Di tengah serunya percakapan di dalam mobil, sebuah truk mendadak menghantam kendaraan mereka, memicu tabrakan beruntun tragis yang menjungkir balikan mobil mereka hingga hancur. Kale berhasil merangkak keluar dari puing-puing dengan tubuh terluka. Namun, dunia seolah runtuh saat ia menyaksikan ayahnya terjepit tanpa bisa diselamatkan. Waktu bergulir 1 tahun kemudian, duka kehilangan ayah mengubah Kale menjadi remaja pemurung. Saat kelas bahasa Spanyol berlangsung dan temannya, Ronnie, sibuk berlatih dialog, Kale justru tertidur lelap. Ia terbangun dalam kondisi linglung saat ditegur. Sang guru melontarkan sindiran sensitif yang menyinggung mendiang ayahnya. Tanpa berpikir panjang, emosi Kale meledak hingga ia nekat melayangkan pukulan keras ke wajah gurunya. Akibat aksi impulsif tersebut, adegan langsung beralih ke ruang sidang, di mana seorang hakim menjatuhkan vonis 3 bulan tahanan rumah dengan gelang pelacak di kakinya. Hukuman tahanan rumah dimulai, memaksa Kale menghadapi kebosanan di dalam rumahnya yang kini terasa seperti penjara mini. Hari-hari pertamanya diwarnai frustrasi. Ia mencoba bermain game online, menjelajah media sosial, dan menonton televisi. Namun semua hiburan itu mendadak sirna ketika ibunya yang kesal memutus langganan Xbox dan kabel TV miliknya. Kehabisan opsi untuk menghibur diri, Kale yang mulai mati kutu akhirnya beralih ke jendela kamar. Disinilah petualangan barunya dimulai. Saat sepasang matanya tidak sengaja menangkap kehadiran Ashley, gadis remaja cantik yang baru saja pindah ke rumah sebelah. Kale mulai memata-matai Ashley, tapi keseruannya mendadak terusik ketika 2 bocah nakal mengerjainya dengan membakar kantong kotoran di depan pintu rumah. Tak lama kemudian, Ronnie datang berkunjung membawa kamera untuk membantu Kale memantau lingkungan sekitar. Fokus kedua sahabat ini seketika teralih total ke rumah sebelah saat melihat Ashley yang menawan sedang asyik berenang. Dengan mata berbinar, Kale dan Ronnie mulai merekam setiap gerak-gerik Ashley dari balik jendela, tanpa menyadari bahwa aksi intip-mengintip ini bakal menyeret mereka ke dalam misteri yang jauh lebih berbahaya. Awal perkenalan Kale dan Ashley dimulai saat gadis itu membantunya mengambil surat di batas radius pelacak, yang berlanjut hingga momen canggung ketika Kale tidak sengaja mengintip Ashley berganti baju di malam hari. Namun, suasana santai berubah mencekam saat teropong Kale menangkap kedatangan tetangga misteriusnya, Mr. Turner, yang membawa kantong plastik hitam besar mencurigakan ke dalam rumah. Berita koran keesokan harinya tentang seorang wanita hilang seketika memicu kecurigaan Kale bahwa tetangganya itu adalah seorang pembunuh berantai. Didorong rasa penasaran, Kale mulai mengendap-endap mengamati dari celah pagar. Ronnie sibuk mengulek informasi di internet. Sebuah mobil Mustang hijau keluaran 1967 dengan lampu belakang penyok. Fokus Kale malah buyar saat melihat Ashley hendak berenang. Kecerobohan pun terjadi. Teropong yang dipegang Ronnie tak sengaja membentur kaca jendela dengan keras, memicu kecurigaan Ashley. Tak
butuh waktu lama, gadis itu langsung menyatroni rumah Kale untuk melabrak mereka yang selama ini ketahuan mengintip. Bukannya marah, Ashley yang penasaran justru nekat merebut teropong Kale untuk membuktikannya sendiri, membuat Kale salah tingkah sebelum Ronnie dengan cerdas menjelaskan bahwa fokus utama mereka sebenarnya adalah menyelidiki gelagat aneh si tetangga misterius. Ketiganya pun sepakat membentuk tim detektif dadakan untuk mengawasi Mr. Turner yang baru saja pergi, di mana Ashley berhasil menemukan informasi penting di internet bahwa korban wanita yang hilang terakhir kali terlihat di sebuah klub malam lokal tempat Mr. Turner sering berkunjung. Malam harinya, saat Ronnie tertidur lelap, mata Ashley tertuju pada gelang pelacak di kaki Kale, memicu rasa penasaran tentang masa lalu pemuda itu. Disinilah momen mengharukan tercipta. Kale akhirnya membuka diri, menceritakan bahwa gelang tersebut adalah buntut dari luapan amarahnya kepada sang guru usai tragedi maut yang merenggut nyawa ayahnya. Percakapan intim di heningnya malam ini menjalin ikatan emosional yang kuat, mengubah hubungan mereka dari sekadar rekan penyelidik amatir menjadi dua hati yang saling memahami. Mereka berdua langsung siaga saat mendengar deru mesin Mustang Mr. Turner yang baru tiba membawa seorang wanita asing. Suasana makin memanas ketika wanita itu menari di dalam rumah dan Mr. Turner tiba-tiba mengacungkan sebilah pisau. Meski mereka sempat bernapas lega karena pisau itu cuma digunakan untuk memotong tali pakaian, teror sebenarnya baru saja dimulai. Setelah Ronnie dan Ashley pamit pulang, Kale yang berjaga sendirian dibuat terperanjat saat menyaksikan wanita tadi berteriak histeris, mencoba melarikan diri dari cengkeraman Mr. Turner. Panik dan berniat mengabadikan bukti mengerikan itu, ia salah menekan tombol hingga kilatan flash kamera menyala terang di kegelapan malam. Dengan jantung berdegup kencang, Kale langsung bersembunyi di balik dinding. Namun, saat ia memberanikan diri untuk kembali mengintip keluar, darahnya seketika membeku. Terpaku melihat Mr. Turner berdiri tegak di tengah kegelapan, menatap lurus ke arah jendela kamarnya. Di tengah situasi genting itu, ponsel Kale mendadak berdering. Itu telepon dari Ronnie. Dengan napas memburu, Kale mencoba menceritakan penculikan keji yang baru saja ia saksikan. Kale semakin panik ketika ia mendengar raungan mesin di luar. Ia menyaksikan Mr. Turner sengaja berkendara pergi meninggalkan rumah. Sebuah isyarat dingin bahwa sang psikopat sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Kale terbangun dengan perasaan was-was. Saat turun ke lantai bawah untuk sarapan, ia mendadak kaget mendapati Mr. Turner sudah berdiri santai di dapurnya. Sang ibu menceritakan bahwa mereka tak sengaja bertemu di supermarket, di mana Mr. Turner dengan baik hati membantunya mengganti ban mobil yang bocor. Di hadapan sang ibu, Mr. Turner bersandiwara sempurna sebagai tetangga yang ramah. Namun saat ibunya lengah, ia melemparkan tatapan dingin. Sebuah sinyal bahaya bahwa sang psikopat kini telah menebar ancaman ke dalam rumah korban berikutnya. Malam harinya, siksaan mental Kale berlanjut saat ia melihat Ashley mengadakan pesta meriah tepat di sebelah rumahnya. Terjebak dalam tahanan rumah, Kale hanya bisa menonton dengan cemburu dari balik jendela, melihat Ashley dikelilingi teman-teman prianya. Tak tahan diabaikan dan ingin mengalihkan perhatian Ashley, Kale nekat memutar musik dengan volume maksimal dari kamarnya, menciptakan perang suara yang sukses mengacaukan suasana pesta di rumah sebelah. Aksi nekat itu memancing amarah Ashley yang langsung menerobos ke kamar Kale untuk melabraknya. Pertengkaran hebat tak terhindarkan saat Ashley berusaha merebut iPod Kale dan mengancam akan melemparnya keluar. Namun, di tengah adu mulut yang memanas, emosi Ashley dibungkam seketika oleh pengakuan jujur Kale yang mengaku jatuh cinta padanya. Kale bahkan menjabarkan detail-detail kecil tentang Ashley yang selama ini ia amati dari balik teropong. Pertahanan Ashley runtuh seketika. Suasana tegang itu meleleh menjadi momen intim yang manis, berujung pada ciuman pertama mereka di tengah ancaman bahaya yang masih mengintai.
Kehangatan di kamar Kale tak bertahan lama. Momen romantis mereka mendadak buyar saat Ashley mendengar deru mesin dan aktivitas mencurigakan dari luar rumah. Ketika keduanya bergegas mengintip lewat teropong, mata mereka langsung terbelalak ketakutan. Mr. Turner terlihat sedang menyeret sebuah kantong plastik hitam besar menuju garasinya di tengah kegelapan malam. Rencana nekat pun dijalankan. Ashley ditugaskan membuntuti Mr. Turner ke supermarket, sementara Ronnie menyelinap untuk membongkar mobil putih sang psikopat. Di dalam supermarket, Ashley merinding saat melihat Mr. Turner membeli sekop besar, sebuah pertanda jelas ia siap mengubur korbannya. Di saat bersamaan, Ronnie berhasil membongkar dashboard mobil dan mencatat kode remote garasi Mr. Turner. Namun, fokus Ronnie buyar seketika saat mendapat kabar bahwa Ashley dilabrak dan diancam oleh Mr. Turner di parkiran. Panik setengah mati, Ronnie langsung kabur secepatnya menuju rumah Kale. Setelah mereka berkumpul kembali, Ashley yang sadar nyawa mereka terancam mendesak Kale untuk menyudahi aksi nekat ini, lalu bergegas pulang. Tak lama setelahnya, Ronnie yang tadinya juga sudah pamit mendadak kembali ke rumah Kale dengan muka pucat pasi. Ia panik setengah mati mengabarkan bahwa ponselnya tertinggal di dalam mobil Mr. Turner. Ronnie nekat hendak menyelinap ke garasi Mr. Turner di tengah malam. Kale yang tidak mau hilang kendali langsung menyuruh Ronnie membawa handycam. Ketegangan kian memuncak saat Ronnie tiba di samping rumah Mr. Turner dan berhasil membobol garasi menggunakan kode remote bajakan. Ronnie menyelinap masuk, sementara Kale memantau tiap gerakannya dari layar monitor. Di dalam garasi yang mencekam, Ronnie mulai memeriksa kantong-kantong plastik mencurigakan yang terasa berisi helai rambut dan cairan lengket mirip darah. Di saat bersamaan, jantung Kale serasa mau copot ketika melihat Mr. Turner mendadak pulang dan melangkah masuk ke rumahnya. Sambil memantau monitor, Kale berteriak histeris. Ronnie yang panik setengah mati berbisik gemetar bahwa ia mendengar langkah kaki mendekat. Sambungan handycam yang masih menyala memperlihatkan visual kacau saat Ronnie berlarian dalam kegelapan garasi. Suasana kian horor ketika pengeras suara monitor Kale menangkap teriakan histeris Ronnie yang diburu sang psikopat. Hingga akhirnya kamera itu terhantam keras ke lantai dan sinyalnya mati total. Terdesak harus menyelamatkan temannya, Kale nekat melanggar tahanan rumah dan menerobos ke kediaman Mr. Turner sambil menggenggam pemukul bisbol. Tanpa peduli alarm di kakinya menyala, Kale nekat masuk lewat pintu yang terbuka. Namun baru beberapa langkah, polisi yang melacak pelanggarannya mendadak muncul dan menodongkan senjata. Kale berteriak histeris menjelaskan bahwa temannya diculik di dalam. Mr. Turner pun keluar dengan wajah tenang tanpa dosa, berpura-pura bingung. Atas desakan Kale yang mengklaim ada mayat di garasi, polisi terpaksa memeriksa lokasi dan menyeret keluar sebuah kantong plastik berat. Saat dibuka, isinya ternyata hanya bangkai rusa yang membusuk. Dengan licik, Mr. Turner berdalih tak sengaja menabraknya kemarin malam. Tanpa bukti kuat, polisi terpaksa menyeret Kale pergi. Sementara sang psikopat tersenyum puas, merasa alibinya berhasil sempurna. Setibanya di rumah, polisi Guterres menganggap kecurigaan Kale cuma imajinasi liar remaja yang frustrasi akibat tahanan rumah. Julie, ibu Kale, menangis prihatin, meminta Kale merelakan kematian ayahnya dan meminta maaf karena selama ini kurang memperhatikannya. Namun ketenangan itu pecah saat Kale melihat ibunya justru berjalan menuju rumah Mr. Turner untuk meminta maaf. Di saat bersamaan, ponsel Kale berdering, membawa pesan misterius. Lihat layar komputermu. Kale terbelalak melihat video rekaman Ronnie tergeletak tak bernyawa. Lebih mengerikan lagi, Kale mengenali pakaian di dekat Ronnie. Itu isi lemarinya sendiri. Saat pintu lemari dibuka, tubuh Ronnie teronggok kaku. Namun begitu Kale mendekat, Ronnie mendadak meloncat sambil tertawa terbahak-bahak. Rupanya itu cuma prank gila.
Ronnie ternyata berhasil lolos dari Mr. Turner dan bersembunyi di sana. Meski kesal setengah mati, Cale bernafas lega. Tanpa membuang waktu, mereka kembali bersiap di depan teropong untuk membongkar kejahatan tetangga misterius itu. Kepanikan Cale memuncak saat melihat Mr. Turner mempersilahkan ibunya masuk. Sambil mengawasi dari jauh, Cale memutar ulang rekaman handycam Ronnie. Saat gambar di zoom, darah Cale mendadak membeku. Di bawah rak buku terlihat mayat wanita terbungkus plastik dengan mata melotot. Itu Patricia, gadis klub malam yang viral dilaporkan hilang. Di saat bersamaan, horor terjadi di rumah seberang. Saat Julie bersiap pamit, Mr. Turner tanpa ampun membanting kepala Julie ke tembok hingga tergeletak pingsan. Cale berteriak histeris memanggil Ronnie di dapur. Naas, Ronnie yang berbalik badan tak menyadari Mr. Turner sudah berdiri tepat di belakangnya. Sebuah hantaman keras stik bisbol langsung merobohkannya seketika. Curiga tak mendapat jawaban, Cale meraih ponselnya untuk menghubungi Ashley. Namun dari pantulan layar komputer, matanya menangkap bayangan Mr. Turner yang siap mengayunkan tongkat. Beruntung refleksnya cepat dan melesat turun ke lantai bawah, disambut tubuh Ronnie yang tergeletak tak berdaya. Tanpa ampun, Mr. Turner kembali menyerang hingga perkelahian brutal pecah di dapur. Cale dicekik hebat dan dibanting ke lantai. Dalam kondisi sekarat, Cale nekat menerobos keluar rumah demi memancing alarm pelacak agar polisi datang. Sayangnya, Mr. Turner lebih cepat. Ia menyeret kaki Cale, menghajarnya hingga pingsan, lalu membungkus mulut, tangan, dan kakinya dengan lakban tebal sebelum menyeretnya masuk kembali. Saat Cale terikat tak berdaya, Mr. Turner dengan dingin membeberkan skenario gila. Ia akan merekayasa surat bunuh diri yang menuduh Cale membantai Ronnie karena cemburu, serta membunuh ibunya sendiri akibat frustrasi. Di tengah paksaan menulis surat itu, Ashley mendadak muncul dan menerjang wajah Mr. Turner dari belakang. Memanfaatkan kekacauan, Cale mendorong sang psikopat hingga berguling jatuh ke lantai bawah. Cale dan Ashley bergegas mengunci diri di kamar untuk memotong lakban dan menghubungi polisi, tapi saluran telepon tak bisa tersambung. Belum sempat bernapas, Mr. Turner mendobrak pintu secara brutal. Tanpa pikir panjang, Cale menarik Ashley menerobos jendela, berlari melintasi atap, lalu melompat nekat menceburkan diri ke dalam kolam renang. Sadar ibunya masih disekap, Cale menyuruh Ashley kabur meminta bantuan. Sementara ia bersenjatakan gunting tanaman, nekat menyelinap kembali ke rumah Mr. Turner. Di saat bersamaan, polisi Guterres meluncur santai usai menerima laporan alarm pelacak Cale. Di dalam rumah sang psikopat, Cale membongkar pintu rahasia di balik rak buku dan merangkak menembus lorong sempit. Langkahnya mendadak terhenti. Ia terperanjat saat bohlam di tangannya menyorot deretan mayat wanita yang diawetkan layaknya mumi. Mendengar ketukan samar, Cale bergegas keluar lorong dan mengetuk dinding untuk mencari ruangan rahasia. Tanpa sadar, Mr. Turner sedang mengintainya dari balik jendela. Pencarian itu membawanya ke laboratorium pembantaian, berisi meja eksekusi, freezer, dan tanda pengenal para korban. Sementara itu, di luar rumah, polisi Guterres tiba. Baru saja sang polisi melangkah masuk dengan senjata siaga, Mr. Turner mendadak menyergap dari kegelapan dan menghabisinya seketika. Kembali ke laboratorium pembantaian, Cale menyadari lemari obat-obatan adalah pintu rahasia menuju ruang bawah tanah yang lebih mengerikan. Sambil memanggil ibunya, Cale menyusuri lorong gelap hingga lantai lapuk yang dipijaknya mendadak ambruk. Cale terperosok ke kubangan air busuk yang dipenuhi tengkorak mengapung. Setelah berjuang memanjat naik, Cale akhirnya menemukan ibunya tergantung dengan mulut terlakban. Tanpa membuang waktu, Cale memotong ikatan sang ibu, tepat sebelum Mr. Turner mendadak muncul dan menyerang secara brutal. Di detik-detik kritis sebelum ditikam, Cale menyerang balik dan menghantamkan gunting tanaman tepat ke dada Mr. Turner, lalu mendorongnya hingga terjatuh ke dalam kubangan tengkorak. Cale dan ibunya terpaku menyaksikan tubuh sang psikopat mengapung tak bernyawa di antara sisa-sisa korbannya.
Teror mencekam itu akhirnya resmi berakhir. Kale dan ibunya bisa bernapas lega saat polisi melepas gelang pelacak di kakinya dengan alasan berkelakuan baik. Nama Kale dibersihkan sepenuhnya. Di bawah sinar matahari pagi, Kale melangkah bebas, menghampiri Ashley, menyambut kekasihnya itu dengan pelukan dan ciuman hangat. Namun rupanya, Kale sama sekali tak kapok dengan hobi mengintai tetangga. Dengan cerdik, ketiganya bekerja sama melancarkan aksi prank balasan untuk mengerjai bocah-bocah tetangga yang dulu suka mengganggunya. Menutup kisah teror ini dengan kemenangan dan senyum manis. Sobat Horor, dari kisah Disturbia, kita belajar bahwa penampilan luar yang ramah dan sempurna seringkali menjadi topeng terbaik untuk menyembunyikan sisi iblis seseorang. Kadang, bahaya paling mengerikan tidak datang dari tempat yang jauh, melainkan bersembunyi tepat di balik tembok tetangga yang menyimpan rahasia paling kelam. Tekan tombol subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan pembahasan film horor dan misteri yang lebih mengerikan. Hanya di channel Dunia Horor.